Langit sore itu tampak redup, seolah ikut merasakan kegelisahan hati Rian. Seorang santri sederhana dari pesantren kecil di pinggiran kota, hidupnya penuh kesederhanaan. Hari-harinya diisi dengan mengaji, membantu kiai, dan sesekali bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun hari itu berbeda. Rian dipanggil oleh seseorang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, Pak Arka, seorang pengusaha kaya yang pernah ia bantu beberapa bulan lalu saat mobilnya mogok di jalan. Di ruang tamu rumah megah itu, Rian duduk dengan canggung. Tangannya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena suasana yang terasa begitu menekan. Rian, suara Pak Arka tegas namun berat, saya butuh bantuanmu. Rian menunduk hormat. Insya Allah kalau saya mampu, Pak. Pak Arka terdiam sejenak, lalu berkata pelan namun menghantam hati Rian. Kamu harus menikahi anak saya. Seolah waktu berhenti. Rian mengangkat wajahnya perlahan, matanya penuh kebingungan. Maaf, Pak, saya tidak mengerti. Seorang gadis turun dari tangga. Wajahnya cantik, tapi penuh kecemasan. Namanya Alia, dan saat itulah Rian tahu, ini bukan pernikahan biasa. Dia sedang hamil, lanjut Pak Arka, suaranya nyaris bergetar. Dan laki-laki yang menghamilinya sudah kabur. Hening, Rian menunduk dalam. Hatinya bergejolak. Ini bukan hanya soal menikah, ini soal harga diri, tanggung jawab, dan masa depan. Saya tahu ini berat, kata Pak Arka lagi. Tapi saya tidak punya pilihan. Saya akan menanggung semua kebutuhanmu. Pesantrenmu akan saya bantu. Tapi kamu harus menyelamatkan nama baik keluarga saya. Alia hanya diam. Air mata jatuh tanpa suara. Rian menatap lantai. Dalam hidupnya, ia selalu diajarkan untuk menolong, tapi apakah ini pertolongan, atau pengorbanan? Malam itu, Rian akhirnya berkata pelan. Kalau ini jalan yang Allah pilihkan, saya terima, Pak. Pernikahan itu berlangsung cepat. Tanpa pesta mewah, tanpa senyum bahagia. Rian mengenakan baju sederhana, sementara Alia duduk dengan wajah pucat, seperti seseorang yang kehilangan arah hidupnya. Ijab kabul terucap, sah. Namun tidak ada kebahagiaan di antara mereka. Hanya keterpaksaan. Malam itu, Rian duduk di tepi ranjang. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya terus berzikir untuk menenangkan hati. Alia berdiri di dekat jendela, membelakangi Rian. Sunyi. Akhirnya Rian berkata pelan, Alia, kamu tidak perlu takut. Saya tidak akan menyentuhmu kalau kamu belum siap. Alia terdiam, lalu perlahan berkata, kamu baik, tapi kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rian menoleh. Alia berbalik. Air matanya mengalir deras. Aku, bukan hanya hamil. Rian mulai merasa ada yang tidak beres. Aku dipaksa, oleh seseorang yang dipercaya ayahku. Jantung Rian berdegup keras. Dan orang itu, masih ada di sekitar kita. Dek, seolah dunia runtuh. Rian berdiri perlahan, matanya membesar. Siapa? Alia menunduk, tubuhnya gemetar. Aku takut, kalau aku bilang, kamu juga akan celaka. Malam pertama itu, bukan tentang cinta. Tapi tentang rahasia besar yang baru saja terbuka. Dan Rian menyadari, pernikahan ini bukan sekadar menyelamatkan nama baik. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu terasa panjang. Rian tidak bisa tidur. Kata-kata Alia terus terngiang di kepalanya. Orang itu, masih ada di sekitar kita. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Rian berdiri di dekat jendela kamar. Udara dingin malam menyentuh wajahnya, tapi pikirannya jauh lebih dingin. Ia bukan lagi hanya seorang suami. Pagi yang penuh kepura-puraan. Pagi harinya, suasana rumah Pak Arka kembali seperti biasa. Megah, rapi, dan penuh kepalsuan. Rian turun ke ruang makan. Alia sudah duduk di sana, wajahnya terlihat lebih tenang, tapi matanya masih menyimpan luka. Pak Arka datang dengan senyum yang dipaksakan. Bagaimana malam pertama kalian? Rian menahan napas. Alhamdulillah, baik, Pak. Alia hanya menunduk. Namun di sudut ruangan, seseorang memperhatikan mereka dengan tatapan tajam. Seorang pria muda, berpakaian rapi, penuh percaya diri. Dimas. Wah, selamat ya, ucapnya santai sambil tersenyum tipis. Cepat sekali semuanya terjadi. Rian menatapnya. Ada sesuatu dalam cara Dimas berbicara, dingin, menusuk, seolah menyimpan sesuatu. Alia langsung menegang. Dan dari situ, Rian mulai merasa, ada yang tidak beres dengan pria itu. Hari-hari berikutnya, Rian mulai memperhatikan. Setiap kali Dimas berada di dekat Alia,
gadis itu selalu terlihat gelisah. Tangannya gemetar, pandangannya menghindar. Sementara Dimas, selalu tersenyum. Terlalu tenang, terlalu percaya diri. Suatu sore, Rian memberanikan diri bertanya pada Alia saat mereka berdua di taman belakang. Alia, Dimas itu siapa sebenarnya? Alia terdiam lama. Dia, anak dari rekan bisnis ayah. Sudah seperti keluarga sendiri. Dan, apa dia yang? Jangan, potong Alia cepat, wajahnya pucat. Air matanya jatuh lagi. Rian menggenggam tangannya pelan. Alia, kamu tidak sendiri sekarang. Untuk pertama kalinya, Alia menatap Rian lama. Tatapan itu, berbeda. Ada rasa aman. Malam itu, Rian tidak sengaja melihat sesuatu. Saat ia hendak kembali ke kamar, ia melihat Dimas keluar dari ruang kerja Pak Arka. Wajahnya serius, seperti habis membicarakan sesuatu yang penting. Namun yang membuat Rian terdiam adalah, Dimas menerima telepon dan berkata pelan, "Tenang saja, selama Alia diam, semuanya aman." Rian membeku. Darahnya berdesir. Tanpa sadar, tangannya mengepal. Jadi benar, keesokan harinya, Rian sengaja mendekati Dimas di garasi. "Kamu kelihatan dekat sekali dengan keluarga ini," kata Rian santai, tapi matanya tajam. Dimas tersenyum miring. "Lebih lama dari kamu, tentunya." Rian melangkah mendekat. "Aku cuma ingin pastikan, kamu tidak menyakiti Alia lagi." Seketika suasana berubah. Dimas mendekat, berbisik pelan namun menusuk. "Hati-hati, Rian, kamu itu cuma orang luar. Jangan sok jadi pahlawan." Rian menahan emosi. Terkadang, justru orang luar yang melihat kebenaran. Dimas tersenyum tipis. Namun kali ini, senyumnya tidak tenang lagi. Malam itu, Alia duduk di kamar, terlihat lelah. Rian datang membawa segelas susu hangat. "Kamu harus jaga kesehatan, bukan cuma untuk kamu," ucap Rian pelan. Alia menerima gelas itu, tangannya sedikit menyentuh tangan Rian. Hening sejenak. "Kenapa kamu baik sekali sama aku?" tanya Alia lirih. Rian tersenyum kecil. "Karena aku sudah memilih untuk tetap di sini." Alia menunduk. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena takut. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia merasa tidak sendirian. Namun di balik semua itu, Dimas berdiri di balkon, menatap kamar mereka dari kejauhan. Tangannya mengepal. "Kalau kamu mulai membuka mulut, Alia," gumamnya dingin. "Bukan cuma kamu yang hancur." Matanya beralih ke arah Rian. "Tapi juga suamimu itu." Angin malam berhembus pelan, tapi suasana di rumah itu justru semakin mencekam. Rian berdiri di luar, menatap langit gelap. Pikirannya penuh. Kini ia yakin, Dimas bukan sekadar orang yang mencurigakan. Dia adalah kunci dari semua ini. Sejak hari itu, Rian mulai bergerak diam-diam. Ia bukan orang kaya, bukan pula orang berkuasa. Tapi satu hal yang ia punya, kesabaran dan keteguhan. Rian mulai memperhatikan jadwal Dimas. Kemana ia pergi, dengan siapa ia bertemu. Hingga suatu sore, ia melihat sesuatu yang janggal. Dimas keluar dari sebuah kafe, bersama seorang wanita yang terlihat gelisah. Rian mengikutinya dari kejauhan. Dan saat wanita itu pergi, tanpa sengaja sebuah map jatuh dari tasnya. Rian mengambilnya. Tangannya sedikit gemetar saat membuka. Di dalamnya, ada hasil pemeriksaan. Tes kehamilan. Dan nama pasiennya. Bukan Alia. Berarti, bukan cuma Alia, gumam Rian pelan. Dadanya terasa sesak. Dimas, bukan hanya sekali melakukan ini. Rian mengepalkan tangan. Ini bukan lagi sekadar menjaga rumah tangga. Ini tentang keadilan. Malam itu, Rian duduk bersama Alia di kamar. "Alia, aku perlu kamu jujur sekarang." Alia terlihat gugup. "Kalau kita terus diam, dia akan terus menyakiti orang lain." Alia menutup wajahnya. Tangisnya pecah. "Aku takut, Rian." Rian menggenggam tangannya erat. "Aku di sini." Hening sejenak. Lalu dengan suara bergetar, Alia akhirnya berkata. Malam itu, dia datang ke rumah. Ayah tidak ada. Dia bilang cuma mau bicara. Napas Alia terputus-putus. Tapi dia, memaksa. Air mata jatuh deras. Rian memejamkan mata. Rahangnya mengeras. Amarahnya membuncah, tapi ia tahan. Ia tidak boleh gegabah. Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Mobil yang biasa dipakai Rian, remnya blong saat di jalan menurun. Rian berusaha mengendalikan setir. Mobil menabrak pembatas jalan. Untungnya ia selamat, hanya luka ringan. Namun saat ia turun dari mobil,
napasnya memburu. Ini bukan kecelakaan biasa. Seseorang mencoba mencelakainya. Malam itu, Rian langsung mendatangi Dimas. Tanpa basa-basi, kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Dimas tetap tenang. Aku tidak tahu kamu bicara apa. Rian melempar map ke meja. Ini, dan Alia juga sudah cerita. Untuk pertama kalinya, wajah Dimas berubah. Namun hanya sesaat. Lalu ia tertawa kecil. Jadi, kamu mau jadi pahlawan? Rian mendekat, suaranya penuh tekanan. Aku cuma ingin kebenaran. Dimas menatap tajam. Kebenaran itu mahal, Rian, dan kamu tidak akan sanggup membayarnya. Malam itu, Rian kembali ke kamar dengan luka di tangan. Alia panik melihatnya. Kamu kenapa? Cuma kecelakaan kecil, jawab Rian pelan. Alia langsung mengambil obat dan membersihkan lukanya dengan hati-hati. Tangannya lembut, penuh perhatian. Rian menatap Alia lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Alia sebagai tanggung jawab. Tapi, sebagai seseorang yang ia lindungi dengan sepenuh hati. Alia, ucap Rian pelan. Alia menatapnya. Hening. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Perasaan itu mulai tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Di sisi lain, Dimas berbicara di telepon, wajahnya dingin. Kalau dia masih hidup, masalahnya belum selesai. Ia menatap ke arah kamar Rian. Kalau perlu, kali ini jangan gagal. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun di balik kesunyian itu, bahaya sedang bergerak. Rian baru saja pulang dari masjid. Langkahnya pelan, tangannya masih memegang tasbih. Tiba-tiba, SREET. Sebuah motor melaju kencang ke arahnya dari arah gelap. Rian refleks melompat ke samping. BRAAK. Motor itu menabrak pagar rumah. Dua orang bertopeng turun dengan cepat. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang. Rian menahan pukulan pertama, tapi jumlah mereka lebih dari satu. BUGH. Satu pukulan mendarat di wajahnya. Namun Rian tidak tinggal diam. Ia melawan dengan sekuat tenaga. Perkelahian singkat tapi brutal terjadi. Sampai akhirnya, pergi, teriak salah satu dari mereka. Mereka kabur begitu saja. Rian terjatuh, napasnya berat. Wajahnya terluka. Dan satu hal yang pasti. Ini bukan kebetulan. Alia yang melihat kondisi Rian langsung menangis. Ini semua karena aku, suaranya bergetar. Rian menggeleng pelan. Bukan, ini karena kita mulai mendekati kebenaran. Alia mengepalkan tangan. Untuk pertama kalinya, rasa takutnya berubah menjadi keberanian. Aku tidak mau lari lagi, Rian. Rian menatapnya. Aku mau bicara sama ayah. Keesokan harinya, Alia akhirnya berdiri di hadapan Pak Arka. Tangannya gemetar, tapi matanya tegas. Ayah, aku harus jujur. Pak Arka mengernyit. Ada apa? Alia menarik napas panjang. Yang melakukan itu, bukan orang asing. Hening. Dia, Dimas. Seolah dunia berhenti. Apa? Pak Arka berdiri dengan wajah merah. Tidak, mungkin. Rian maju selangkah. Saya punya bukti, Pak. Ia meletakkan map dan menjelaskan semuanya. Ruangan itu mendadak penuh ketegangan. Pak Arka terlihat hancur. Orang yang ia percaya, ternyata adalah pelaku. Namun saat Dimas dipanggil, ia tetap tenang. Ini fitnah, Om, katanya santai. Rian cuma ingin menjatuhkan saya. Pak Arka mulai goyah. Rian, kamu yakin? Rian menatap lurus. Saya tidak akan berbohong untuk hal seperti ini. Alia maju. Air matanya jatuh. Ayah, aku yang merasakannya. Suasana hening. Namun Dimas tiba-tiba tersenyum tipis. Kalau saya memang bersalah, katanya pelan. Kenapa baru sekarang bicara? Pertanyaan itu menghantam. Pak Arka terdiam. Hati yang saling menguatkan. Malam itu, Alia kembali merasa rapuh. Ayah, tidak sepenuhnya percaya, ucapnya lirih. Rian duduk di sampingnya. Perjuangan kita belum selesai. Alia menatap Rian. Kenapa kamu tetap bertahan, setelah semua ini? Rian terdiam sejenak, lalu berkata jujur. Karena, aku tidak ingin kehilangan kamu. Alia tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Rian menggenggam tangannya. Aku mungkin menikahimu karena terpaksa, tapi sekarang. Ia menatap dalam. Aku memilih untuk mencintaimu. Air mata Alia jatuh. Namun kali ini, disertai senyum kecil. Aku juga, bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi terikat karena keadaan. Tapi karena perasaan. Di sisi lain, Dimas terlihat kesal. Ia menelpon seseorang.
Sepertinya, kita harus cara lain. Suaranya dingin. Kalau tidak bisa menjatuhkan Rian, kita hancurkan semuanya. Ia menatap rumah itu dengan penuh kebencian. Langit pagi tampak cerah. Namun bagi Rian, hari itu menjadi awal dari mimpi buruk. Rian baru saja keluar dari rumah ketika beberapa mobil berhenti di depannya. Beberapa orang turun dengan cepat. Rian, salah satu dari mereka bertanya tegas. Iya, saya. Kami dari kepolisian. Anda ditangkap atas dugaan pencurian dan penggelapan dana perusahaan Pak Arka. Seolah disambar petir. Apa? Itu tidak mungkin. Jawab Rian kaget. Namun mereka tidak memberi banyak waktu. Bukti sudah disiapkan. Rekaman yang dimanipulasi. Semua mengarah pada Rian. Di kejauhan, seseorang berdiri sambil tersenyum tipis. Dimas. Alia panik saat mendengar kabar itu. Tidak mungkin. Rian tidak seperti itu. Ia langsung menemui ayahnya. Yah, ini pasti ulah Dimas. Namun kali ini, Pak Arka terdiam lama. Bukti yang ada, semuanya mengarah ke Rian. Alia. Hati Alia hancur. Yah, ayah juga tidak percaya padanya. Suasana menjadi sunyi. Keraguan kembali muncul. Kesendirian di balik jeruji. Rian duduk di dalam sel. Wajahnya penuh luka, tapi matanya tetap tenang. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini ujian. Namun yang membuatnya sesak, bukan tuduhan itu. Tapi satu hal, apakah Alia percaya padanya? Rian menunduk, berdoa dalam hati. Alia berjuang sendiri. Untuk pertama kalinya, Alia harus berdiri sendiri. Ia mulai mencari bukti, membuka dokumen, menyelidiki keuangan perusahaan. Meski tidak mudah, ia tidak menyerah. Hingga suatu malam, ia menemukan sesuatu. Transaksi mencurigakan. Dengan tanda tangan, Dimas. Ini dia, bisiknya pelan. Namun saat ia hendak menyimpan data itu, seseorang masuk ke ruangannya. Dimas. Dimas menutup pintu perlahan. Rajin sekali, katanya santai. Alia mundur selangkah. Aku sudah tahu semuanya. Dimas tersenyum. Kalau begitu, kamu juga tahu risikonya. Alia menggenggam flash disk di tangannya. Aku tidak takut lagi. Dimas mendekat. Tatapannya dingin. Kamu pikir Rian bisa menyelamatkanmu sekarang? Hening. Aku bisa menghancurkan dia, dan kamu, kapan saja. Namun Alia tidak mundur. Untuk pertama kalinya, ia berdiri melawan. Di sisi lain, Pak Arka duduk sendiri di ruang kerjanya. Pikirannya kacau. Ia mulai mengingat masa lalu. Tentang ayah Dimas. Tentang hutang budi. Dan tentang satu kesalahan besar yang pernah ia buat. Yang kini, seperti kembali menuntut balas. Jangan-jangan, gumamnya pelan. Matanya membesar, seolah ia mulai memahami sesuatu yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, Alia datang menjenguk Rian. Mata mereka bertemu. Hening. Air mata Alia jatuh. Aku percaya kamu, ucapnya tegas. Rian tersenyum kecil. Itu sudah cukup. Alia, hati-hati. Ini belum selesai. Alia mengangguk. Aku akan keluarkan kamu dari sini. Aku janji. Untuk pertama kalinya, harapan kembali muncul. Di luar sana, Dimas semakin gelisah. Dia mulai menemukan sesuatu, gumamnya. Ia menatap ponselnya. Kalau begitu, kita percepat saja akhirnya. Senyumnya perlahan muncul. Dingin. Berbahaya. Hujan turun deras malam itu. Seolah langit ikut menumpahkan semua ketegangan yang selama ini tertahan. Alia menggenggam flash disk berisi bukti dengan erat. Ia berlari menuju mobilnya di parkiran kantor. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, Dimas tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, saat mobilnya melaju di jalan sepi, sebuah mobil hitam tiba-tiba muncul dari belakang. Mengejar, lampunya menyilaukan. Alia panik. Ya Allah! Mobil itu menabraknya dari samping. BRAAK. Mobil Alia oleng. Nyaris terbalik. Dengan sisa tenaga, ia membanting setir dan berhasil menghentikan mobil di pinggir jalan. Tangannya gemetar. Napasnya tak beraturan. Namun ia masih hidup. Dan yang terpenting, bukti itu masih ada. Di rumah, Pak Arka akhirnya tidak bisa lagi menutup mata. Ia memanggil seseorang lama yang pernah bekerja dengannya. Dan dari situlah, ayah Dimas, dulu pernah menjadi korban. Korban dari keputusan bisnis Pak Arka yang salah. Perusahaan itu bangkrut. Dan ayah Dimas, meninggal dalam keadaan hancur. Jadi, ini semua balas dendam, gumam Pak Arka. Air matanya jatuh. Kini menghancurkan masa depan anaknya sendiri. Alia akhirnya sampai di rumah dalam kondisi lemah. Yah,
ucapnya sambil menyerahkan flash disk. Pak Arka melihatnya, dan kali ini, ia tidak ragu lagi. Ini cukup, katanya tegas. Ryan dibebaskan. Keesokan harinya, bukti itu diserahkan ke pihak berwajib. Semua mulai terbongkar, rekaman yang dimanipulasi, dan keterlibatan Dimas. Ryan akhirnya dibebaskan. Saat keluar dari tahanan, Alia sudah menunggunya. Mereka saling menatap. Tanpa kata, Alia langsung memeluk Ryan. Tangisnya pecah. Kamu bebas. Ryan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak semua ini, ia merasa tenang. Namun semuanya belum selesai. Dimas belum tertangkap. Dan malam itu, ia datang ke rumah Pak Arka. Dengan wajah penuh amarah. Kalian pikir ini selesai? Teriaknya. Ryan maju ke depan. Ini sudah berakhir, Dimas. Dimas tertawa sinis. Belum. Selama kalian masih hidup, ini belum selesai. Ia mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya. Sebuah pisau. Alia terkejut. Pak Arka mundur. Namun Ryan tidak bergerak. Ia berdiri di depan Alia. Melindunginya. Kalau kamu mau balas dendam, hadapi aku. Dimas mendekat. Matanya penuh kebencian. Ini semua karena ayahnya. Teriaknya sambil menunjuk Pak Arka. Dan sekarang, kalian harus merasakan kehilangan yang sama. Ia menyerang. Namun Ryan berhasil menahan tangannya. Pergumulan terjadi. Pisau itu jatuh. Dan tak lama, polisi datang. Dimas berhasil diamankan. Semua akhirnya terungkap. Kebenaran menang. Dimas diproses hukum. Pak Arka meminta maaf, dengan penuh penyesalan. Dan Ryan, ia tidak lagi hanya seorang santri yang terpaksa menikah. Ia adalah seseorang yang memilih untuk bertahan. Cinta yang tumbuh. Beberapa waktu kemudian, Ryan duduk di taman bersama Alia. Perut Alia mulai terlihat membesar. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa malu. Hanya harapan. Ryan, ucap Alia pelan. Iya, terima kasih, karena tidak pernah pergi. Ryan tersenyum. Aku tidak akan pergi lagi. Alia menatapnya. Kalau dari awal kita tidak dipaksa, apa kamu akan tetap memilih aku? Ryan terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. Iya, air mata Alia jatuh. Namun kali ini, air mata bahagia.